Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan survei terbaru Capres 2024 dari Indonesia Political Opinion menempatkan Prabowo Subianto sebagai capres dengan elektabilitas teratas. Dalam survei yang dilakukan pada 10 sampai 17 November 2023 lalu terhadap 1.400 responden itu, Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas sebesar 37,5%, disusul Anies Baswedan dengan 32,7% dan Ganjar Pranowo sebesar 28,3%. Popularitas Prabowo sebagai capres memang belum terkalahkan hingga saat ini. Bahkan kehadiran Gibran sebagai cawapres yang sempat menggerus elektabilitas personal Prabowo pun tetap tidak menggesernya sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi. Di level pasangan, berdasarkan survei dari Populi Center, pasangan Prabowo Gibran pun menjadi pasangan terunggul dengan elektabilitas sebesar 43,1%. Unggul jauh dari pasangan Ganjar Mahfud sebesar 23% dan Anies Caimin dengan 22,3%. Pemilu masih beberapa bulan lagi, masa kampanye juga masih akan dimulai tanggal 28 November besok. Jadi masih akan ada banyak kejutan. Hasil survei masih sangat bisa berubah-ubah. Pasangan Prabowo Gibran jangan seneng dulu. Demikian juga dengan pasangan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, jangan bersedih dulu. Urusan suara masih sangat bisa dibolak-balik keadaannya. Ingat, ini Indonesia, negeri yang dalam urusan politik selalu bisa membuat apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi urusan capres-cawapres. Dulu di zaman SBY nggak ada yang menyangka kalau Pak Budiono bakal dipilih menjadi cawapres. Dari ribuan orang yang punya nama Budi, tidak terpikir bahwa Budiono yang akan jadi cawapres. Padahal masih ada Budi Sudarsono yang jauh lebih terkenal. Toh beliau juga yang pada akhirnya jadi cawapres dan menang juga. Di zaman Jokowi juga begitu. Kiai Ma'ruf Amin yang nyaris tidak banyak orang yang kenal, ujuk-ujuk dipilih jadi cawapres dan menang. Kejutan-kejutan menit akhir itu kini terus berlanjut. Gibran yang secara konstitusi tidak mungkin jadi cawapres, sekarang sudah jadi cawapres. Makanya kalau cuma urusan hasil survei, itu adalah hal yang sangat remeh-temeh. Ingat apa kata Mas Toniki, negeri ini adalah negeri sulap. Bisa menyulap apa saja termasuk hasil survei, bos. Di Indonesia ini kita semua harus selalu siap dengan hal-hal tak terduga soal pemilu. Bukan hal yang tidak mungkin jika di pemilu 2029 nanti Ganjar maju sebagai capres berpasangan dengan Anies Baswedan. Terus yang jadi lawan mereka adalah pasangan Ramzy dan Irfan Hakim. Hasil survei 3-4 bulan sebelum pencoblosan, elektabilitas pasangan Ramzy Irfan Hakim cuma 2%. Tapi saat pemilu mereka menang satu putaran dengan perolehan suara 80%. Ingat, sekali lagi ini negeri sulap. Semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Polisi memberhentikan dan menilang pemotor yang mengenakan kostum kesatria baja hitam. Penilangan tersebut terjadi di Simpang 4 Gentungan, Sleman pada Selasa 14 November 2023 lalu. Kasat Lantas Polresta Sleman Kompol Andis F. Utomo mengatakan bahwa penilangan tersebut dilakukan karena knalpot motor yang dipakai oleh orang yang menggunakan kostum satria baja hitam tersebut tidak sesuai dengan aturan. Motor bernomor plat Magelang AA6118OA yang dipakai oleh lelaki berkostum satria baja hitam itu langsung dibawa ke Polresta. Andis mengatakan bahwa lelaki yang menggunakan kostum satria baja hitam tersebut memang suka membuat konten. Pihaknya pun mengatakan tidak pernah melarang siapa saja untuk membuat konten di jalan raya, hanya saja harus tetap taat aturan. Peristiwa penilangan satria baja hitam itu pun kemudian viral sebab fotonya beredar luas di media sosial. Inilah bukti bahwa jalanan Indonesia memang kejam dan tidak mengenal kompromi. Satria baja hitam yang sudah jelas berjasa menyelamatkan bumi dari serangan monster-monster jahat Gorgom dibuat tidak berkutik di hadapan Polantas. Kotaro Minami mungkin dihormati saat di Jepang, tapi kalau di sini maka dia langsung berubah jadi ingah-ingih dan wajib tunduk pada birokrasi. Motor belalang tempur yang sudah berpengalaman menggilas berbagai medan pertempuran tetap harus rela dibawa ke Polres karena knalpotnya tidak standar. Indonesia tidak pandang bulu. Semua orang mau superhero atau warga biasa harus tunduk pada aturan. Batmobile-nya Batman pun kalau jalan di Indonesia harus tetap rutin uji emisi, bos. Optimus Prime, Bumblebee, dan robot-robot
kendaraan Transformer itu tidak bisa sembarangan melintas sebab tiap lewat jalan lintas kota antar provinsi harus rutin masuk ke jembatan timbang. Bahkan Natasha Romanoff yang anggota tetap Avengers atau jagoan-jagoan Expendables itu kalau mau pakai senapan di sini minimal harus daftar dulu jadi anggota Perbakin, Pak. Memang begitulah hidup di Indonesia. Jadi superhero atau warga biasa semuanya sama saja, sama-sama keras dan harus taat aturan. Jangan heran kalau di sini Power Rangers sampai harus jualan cilok dan Iron Man jualan takjil. Oke, untuk berita selanjutnya kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, inilah Mas Iga Cecek ya. Halo. Untuk kebul ya. Ini kebul udut atau ini ya? Kebul cilok. Lo cilok. Saya kelingan rak bakul cilok kowe, zaman SD. Oh, saya kelingan. Siapa? Jadi Pak Yanto. Ini aku acong. Ini cilok. Mas, kita bahas berita nih, apa Mas. Ini ada berita baru nih, seorang penumpang Citylink merokok di pesawat rute penerbangan Batam Surabaya. Ini kemarin ditangkap nih, videonya viral. Gimana menurut panjenengan, Mas? Aku curiganya tuh dia tuh beli pot di Batam. Kan dari Singapura tuh ada pot second itu kan. Oh, sangat. Ya, saking penasarannya pengen nyobain sut gitu. Iki udut, Pak, ora pot. Wah, udut kira ya? nyimak merokok, Pak. Merokok. Ya, Gimana nih? Berarti rokoknya beli di Batam juga di Singapura. berarti ini pola-pola kebiasaan kalau lagi mungkin ya. Oh iya, nek ra udut rasane Ada yang kurang. padahal ini bahaya loh. Misalkan kemarin saya baca itu ancaman hukumannya itu dendanya ada yang sampai ada 100 juta, ada 250 juta, bahkan sampai kalau sampai kerusakan itu 2,5 miliar loh. Jadi bayangkan kok sempet-sempetnya ngududin pesawat ini gimana ini, Mas? Kok ini mungkin orang ini mikirnya lagi naik El Sape kali ya. Jadi kok power dia nggak nyadar kalau dia itu naik pesawat gitu. Padahal ya ini bukan cuma nggak aman, tapi bikin penumpang lain tuh pasti batin. Kok ngudut tuh? Mending kalau batinnya gitu, kalau udutnya apa ya? Nah itu kan susah juga. Curiganya ada yang malah pengen. Pengen. Saler, Pak. Saler kayak di zaman SMP SMA. Siapa ya. tahu rokoknya rokok yang nggak terkenal kan? Wah, Kota ini. ajaib, rokok cap kerbau itu kan penasaran. Wah, nyegrak ya kan. Jadi menurut panjenengan nih, Mas, kalau ada penumpang-penumpang yang kayak gini nih, cocoknya gimana nih hukumannya nih ya? Kalau hukuman ya langsung diturunkan aja kayak di kereta itu kan. Di stasiun terdekat, di bandara terdekat. Jadi nggak medun ning bandara hanya untuk menurunkan penumpang yang satu. ketahuan rokok itu. Cakep. Dan syukur-syukur besok semoga dilarang untuk naik pesawat lagi selama mungkin 6 bulan gitu ya. Betul. Kayak jadi kalau mau dari Batam ke Surabaya ngelangi, Pak, nah, atau itu. naik kapal ya. Suwe-suwe ben karena ya memang hukuman gitu ya. Langsung di blacklist aja, nggak Langsung boleh blacklist naik karena kendaraan umum. merokok itu boleh asal paham aturan, taat aturan. Jadi nggak boleh merokok di pesawat, bahkan di kendaraan aja ngerokok nggak boleh loh. Karena kasihan belakang, Pak. Sengit banget aku tuh. Matanya kena mawo gitu loh, Pak, ya kan? Jadi kalau usul saya itu kan kalau yang di motor nih. Di motor. Pakai helm full face. Helm full face. Itu sulit buat rokok. Cocok. Kok nek ngudut gini. Kan kangelan. Otomatis lostang tuh. Lostang, Bos. Ya, jadi kebule dengan dhewe mawone nganu dhewe ya kan. Syukur-syukur dilek ya kan. Kayak saus ini cocok, Pak, sunduk, rokoknya sunduk gitu ya. Ya semoga di masa depan tidak ada lagi penumpang yang mengabaikan aturan seperti ini ya. Karena sekali lagi ini membahayakan, bukan hanya membahayakan penerbangan tapi juga bisa membuat penumpang yang lain jadi tidak nyaman gitu ya, Mas ya. Betul banget. Oke, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Iga Cecek ya. Obrolan saya barusan sekaligus menjadi pengakhir di episode Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Suwun Iga Cecek. Lha cilok ngene iki saiki siji piro, Pak? Jadi mangan paling enggak? Siji 500. Dinyang ngono gak oleh? Gak oleh aman. Bonus itu. Oh, bonus sunduke. Sausé ngono njaluk. Nganggo bumbu masarat. Ya bener. Kayak Masakuro iku ngono ya. Bener ae bumbu-bumbune. Curiga bumbu narkoba enggak ya? Jajan mangan terus lagi gitu ngene-ngene. Gibran yang secara konstitusi tidak masuk mundur. Hasil survei 3-4 bulan sebelum dibuat tidak berkutik di hadapan Polantas. Sekawal. Tapi kalau di sini maka dia harus langsung ulang. Bat mobilnya Batman pun kalau jalan di jalanan Indonesia tetap harus rutin ulang. Bahkan Natasha Romanoff atau anggota tetap Avengers ulang. Kok aku salah terus lagi?